Mengenal Divisi Reporter Kirman 3 Kota Makassar. Reporter adalah seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan berita serta informasi penting atau yang sedang terjadi di lapangan. Kemudian dilaporkan ke publik secara langsung dengan live report yang bekerja sama dengan Divisi Videografi, lalu ditayangkan melalui akun YouTube Kirman 3 Kota Makassar. Selain itu, secara tulisan yang diupload di blog kirman3makassar.blogspot.com. Apa sih yang harus disiapkan dalam bekerja sebagai reporter? Yang pertama, naluri berita. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, pendekatan secara sesuai. Yang keempat, buku catatan. Yang kelima, berkas catatan atau referensi. Yang keenam, kamus. Yang ketujuh, surat kabar, majalah, internet, TV, ataupun radio. Dan yang terakhir, kedelapan, perbaikan. Syarat-syarat menjadi reporter. Yang pertama, kamus. Seorang wartawan harus mempunyai kamus berbagai bahasa. Hal ini paling tidak untuk perbendaharaan kata dan mengetahui makna dan tulisan yang tepat dari suatu kata. Yang kedua, surat kabar, majalah, internet, TV, ataupun radio. Selain meliput peristiwa, reporter juga harus membaca surat kabar, baik surat kabar sendiri maupun surat kabar lain untuk mendapatkan petunjuk berita, perbedaan pandangan dan pengetahuan mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, perbaikan. Reporter harus selalu berusaha memperbaiki diri walaupun ia telah berpengalaman. Salah satu cara adalah mengembangkan kebiasaan atau kesenangan untuk membaca. Kita sering mendengar orang berkata tentang tulisan yang tidak ada isinya, yang berarti tulisan itu dangkal, tidak berbobot. Tulisan seperti itu tidak akan memberikan manfaat dan akan ditinggalkan oleh pembaca. Mari mengenal wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, ataupun pendapat tentang suatu hal. Dalam wawancara, terdapat beberapa unsur di dalamnya antara lain, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Tahap-tahap melakukan wawancara. Yang pertama, persiapan. Di antaranya, membuat janji temu, gunakan pakaian yang rapi, kuasai persoalan dalam pewawancara bersama narasumber, membuat daftar pertanyaan, dan siapkan peralatan. Yang kedua, pelaksanaan. Di antaranya, pengenalan diri ke narasumber, menjaga sopan dan santun saat bersama narasumber, jangan memojokkan dan menyinggung narasumber, bertanya dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kritis terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jangan memotong pembicaraan narasumber. Yang ketiga, akhir. Di antaranya, berterima kasih kepada narasumber dan jangan janjikan hal apapun kepada narasumber. Struktur laporan hasil wawancara. Yang pertama, tema atau topik wawancara. Yang kedua, tujuan atau maksud dari wawancara. Yang ketiga, identitas narasumber. Dan yang terakhir, keempat, ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Sekian dan terima kasih.